Assalamualaikum Sobat Nafas di seluruh dunia. Kalian pasti tahu kan Kurama, biju yang bersahabat dengan manusia. Ya, di sini Pak Yai mau menceramahi kalian semua dan mengisahkan monster yang satu ini sampai bersahabat dengan manusia. Lalu bagaimana kisahnya? Sebelum masuk ke pembahasan, sebanyak kalian yang belum berlangganan segera menonjol fitur yang disediakan oleh YouTube, yaitu subscribe. Oke, jangan lupa like. Sudah, kita lanjut. Alkisah bermula saat Kurama dan para biju pertama kali muncul di masa-masa memudarnya Hagoromo Otsutsuki, yang menggunakan teknik penciptaan segala sesuatu untuk membagi cakra ekor 10 menjadi 9 tubuh terpisah dan masing-masing diberi nama. Beberapa waktu setelah diciptakan, Rikudo Sennin menjelaskan kepada monster berekor yang saat itu masih imut-imut bahwa ada hubungan di antara mereka meskipun mereka terpisah. Dia juga meramalkan suatu hari ketika mereka akan dipertemukan lagi meskipun tidak seperti sebelumnya, dan bahwa pada saat itu seseorang akan muncul untuk menunjukkan kepada mereka apa itu kekuatan sejati. Dalam anime, sebelum kematiannya, Hagoromo mengirim Kurama untuk tinggal di sebuah kuil yang dibangun dengan tujuan untuk melindunginya di kawasan hutan dengan pegunungan yang nantinya akan menjadi bagian dari tanah api. Seiring waktu, Kurama mendapatkan reputasi yang menakutkan sebagai bencana alam yang dapat menghancurkan daerah-daerah tempat aspek paling gelap dari sifat manusia berkumpul dan membusuk. Selama berdirinya desa di Shinobi, ada dua bersaudara, yaitu Gold dan Silver Brother dari Kumogakure, ditugaskan untuk menangkap Kurama. Tetapi keduanya ditelan utuh oleh si rubah itu. Namun kedua bersaudara itu bertahan dan mendapatkan sebagian kekuatannya dengan mukbang daging Kurama di dalam perutnya selama 2 pekan dan memaksa Kurama untuk membunuhkannya. Setelah pembelotan Madara Uchiha dari Konohagakure, dia menemukan Kurama dan menggunakan sharingannya untuk mengendalikannya, tetapi memaksa rubah itu untuk membantu melawan Hashirama Senju, Hokage pertama. Pertempuran epik tersebut meninggalkan bekas luka yang sangat besar di bumi yang kemudian disebut dengan lembah akhir. Setelah kemenangannya atas Madara, istrinya Hashirama yaitu Mito Uzumaki menyegel rubah di dalam dirinya menjadi Jinchuriki pertama selama periode waktu yang termasuk 2 perang dunia shinobi pertama. Mito menahan Kurama kecuali ketika segelnya hampir pecah saat dia akan melahirkan. Menjelang tahun-tahun terakhir hidupnya, Mito menyerahkan status dan tanggung jawab ini kepada anggota lain dari klannya, Kushina Uzumaki, yang kemudian menjadi istri Minato Namikaze, yaitu Hokage keempat. Meskipun Kushina takut dengan tanggung jawab menahan Kurama, Mito meyakinkan penerusnya bahwa kebencian rubah tidak berdaya melawan cintanya. Segera berakhirnya Perang Dunia Shinobi ketiga, Hokage ketiga membuat pengaturan khusus untuk Minato agar memastikan bahwa Kurama akan tetap disegel di dalam tubuh Kushina saat dia melahirkan Naruto pada malam 10 Oktober. Namun, meskipun persalinan dirahasiakan, seorang pria bertopeng bernama Tobi melacak lokasi mereka, membunuh pengawal mereka, dan menyandra Naruto, memaksa Minato untuk segera menyelamatkannya dan memindahkannya ke tempat yang aman.
Tepat setelah Tobi menangkap Kushina, ia mengekstraksi dan menguasai Kurama dan mencoba agar rubah membunuh Jinchuriki yang hampir tidak hidup. Tapi Minato berhasil tepat waktu untuk menyelamatkannya. Segera setelah itu, pria bertopeng memanggil Kurama masuk ke Konoha dan memerintahnya untuk menghancurkan desa. Saat Kurama mengamuk di desa, Minato bertempur melawan Tobi dan segera berhasil memasang segel kontrak padanya dan membebaskan rubah dari kendalinya. Meskipun demikian, Kurama masih menyimpan kebencian terhadap Konoha karena menyegelnya dan terus menghancurkan kekuatan shinobi yang mencoba untuk mengusirnya. Saat Kurama bersiap melakukan Bijudama, Minato memanggil Gamabunta di atas rubah persis di atasnya goblok dan dengan cepat memindahkannya lokasi ke Kushina dan Naruto, membiarkan bola monster berekor meledak menjauh dari desa. Maksud dari bola monster di sini adalah Bijudama. Sudah sekarat karena ekstraksi, Kushina menggunakan sisa kekuatannya untuk menahan Kurama, berencana untuk menyegel rubah kembali ke dalam dirinya sehingga rubah itu akan mati bersamanya. Namun mengetahui bahwa Kurama akan hidup kembali tanpa tuan rumah dan betapa besar ancaman Tobi, Minato malah datang dengan rencana untuk memberikan putranya sarana untuk memerangi pria bertopeng di masa depan. Karena cakra Kurama terlalu besar untuk disegel pada seorang bayi yang kecil sekali, Minato pertama kali menggunakan segel pemakan iblis mati untuk memisahkan dan menyegel setengah yin di dalam dirinya dan kemudian menyiapkan segel 8 trigram untuk memenjarakan setengah yang di dalam Naruto. Menyadari apa yang mereka rencanakan, Kurama berusaha untuk membunuh Naruto, tapi kedua orang tuanya menggunakan diri mereka sebagai perisai dan menyelesaikan penyegelan. Kemudian setelah terbangun dalam alam bawah sadar Naruto dan mengetahui alasan dibalik niat Minato, yang Kurama yang maksudnya itu Kurama yang meskipun frustasi karena disegel lagi, memutuskan untuk menunggu waktu yang akan datang. Ketika itu ia akan memengaruhi Naruto sebanyak mungkin untuk menggunakan kekuatannya dan menghancurkan segel. Selama bertahun-tahun, Kurama melemahkan segel melalui celah-celah pembentukannya dengan terus-menerus membocorkan sebagian kecil cakranya yang memiliki efek samping positif pada Naruto seperti memperkuat cadangan cakra yang besar secara alami dan kemampuan penyembuhan, mampu sembuh dari luka ringan dalam hitungan detik hingga luka besar dalam hitungan sehari. Wow. Dalam anime terungkap bahwa Kurama telah meninggalkan sejumlah besar cakranya selama serangan itu. Kazuma, mantan anggota 12 ninja penjaga, mengumpulkan dan menyegel cakra di dalam putranya. Sora berharap menggunakan kekuatannya untuk agendanya sendiri. Aduh, kok egois sih? Kok egois sekali kamu, Kazuma. Setelah gue baca skrip yang Pak Yai buat, ternyata capek juga. Jika ingin lanjut, kalian ketik saja di kolom komentar. Lanjut part 2 bro. Part 2 nya dong bang. Part 3 mas. Lanjut Min ke part 2. Lanjutkan Mamang. Lanjut Pak Yai Naruto. Lanjut, ayo lanjut. Nah, kalau begitu Pak Yai lanjut ke part 2 nya. Kalau nggak ada komen, ya sudah, sampai sini saja. Udah lah, mau ceramah dulu di perkumpulan majelis ibu-ibu Konoha. Bye.